Oke, kita lanjut ke analisis gula produk. Nah, di bagian ini, analisis dilakukan untuk memastikan gula yang dihasilkan memenuhi mutu yang ditetapkan. Pertama, kita lihat dulu bagaimana sampling gula produk dilakukan. Di tahap ini, kunci utamanya adalah memastikan setiap sampel mewakili aliran produk. Lalu setelah sampling, setelah sampel didapat, apa saja kira-kira parameter yang perlu dicek? Nah, parameter analis gula produk yang perlu dilakukan pengecekan antara lain pol, sukrosa, kadar abu, kadar air, besar jenis butir atau BJB, dan lain sebagainya. Nah, nanti masing-masing parameter ini mempunyai metode tertentu dan tentunya makna kontrol mutu yang berbeda. Nah, untuk analisis sukrosa, metode analisis dapat dilakukan secara konvensional maupun secara instrumental. Analisis sukrosa ini pada prinsipnya berbasis pada teknik polarisasi. Teknik polarisasi membaca semua gula yang memutar bidang optis sehingga hasil pol bisa menjadi gula semu, artinya campuran dari sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Polarisasi sederhana bisa tepat jika sampel hanya mengandung sukrosa tanpa senyawa optis aktif lainnya. Karena itu, analisis sukrosa konvensional menggunakan metode yang berbeda, yaitu polarisasi rangkap. Nah, kita bisa cek di IQUM Sabuk. Kemudian, parameter penting lainnya yaitu kadar abu, kadar air, dan besar jenis butir. Kadar abu didefinisikan sebagai kandungan pengotor anorganik, misalnya pasir, Ni, Al, Si, Na, dan Vn, yang bisa menyebabkan berbagai masalah. Sumbernya bisa dari tanaman tebu atau dari pengotor yang mungkin terbawa oleh bahan pembantu proses. Semakin tinggi kadar abu pada nira, proses di pabrik bisa terganggu. Dan kadar abu tinggi di dalam gula juga disebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Abu termasuk penyusun pengotor, bukan gula, dan dapat berperan sebagai zat melasegenik, yaitu zat yang bisa membawa gula ke tetes dan selanjutnya dapat meningkatkan HK atau kemurnian tetes. Metode analisis kadar abu sendiri bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat menggunakan pengabuan kering dan pengabuan basah, sementara cara tidak langsung dapat menggunakan konduktometri atau pertukaran ion. Selanjutnya, kadar air. Nah, air di dalam gula dibagi menjadi free moisture, bond moisture, dan inherent moisture, yang mana masing-masing mempunyai karakter berbeda. Metodenya juga beragam. Metode langsung seperti pengeringan, Carl-Fisher, distilasi, desikasi, dan termografimetri. Sementara itu, metode tidak langsung seperti listrik, gelombang mikro, ultrasonik, dan lain sebagainya. Intinya, pilih metode sesuai kebutuhan dan kecepatan kontrol yang dibutuhkan. Selanjutnya, parameter lain adalah besar jenis butir atau BJB. BJB ini berkaitan dengan ukuran kristal gula hasil kristalisasi. Nah, proses kristalisasi berlangsung di pan masakan dan palung pendingin. Ukuran kristal ini sangat mungkin tidak seragam, sehingga setelah proses kristalisasi terdapat alat-alat pemisah, sehingga gula produk yang dihasilkan menjadi relatif seragam. Parameter distribusi ukuran antara lain mean aperture atau MA dan koefisien ovarian atau CV. Sementara itu, beberapa metode analisisnya antara lain Powers, Range, RRSB, dan lain sebagainya. Oke, gula produk sudah. Sekarang kita bergeser ke bahan pembantu proses, yang mana ini sering menentukan kestabilan dari proses pemurnian.